Halo, kami dari kelompok Speedwagon yang beranggotakan saya sendiri adalah Tito Adem Rahman dan teman saya. Rizky Dendi Nugraha. Kami akan mempresentasikan Message Digest. Jadi Message Digest itu kalau dari perkuliahan kita itu ada pada minggu ke-14 dan ke-13 kalau tidak salah. Jadi selanjutnya yaitu apa itu Message Digest. Jadi kami di sini akan menjelaskan apa itu Message Digest dan juga metode yang apa yang akan dipakainya. Seperti dari Message Digest ini ada beberapa metode, salah satunya adalah metode SA atau SAA atau Secure Hashing Algorithm. Jadi dari SA ini juga ada beberapa jenisnya, itu ada SA1, SA2 dan SA256, ada juga SA512. Oke. Walaupun itu namanya berbeda, jenis-jenis SA itu sebenarnya cuma dua, cuma tiga, yaitu SA0, SA1 dan SA2. Bedanya mereka beda generasi dan lebih aman dari satu sama lain. Oke, selanjutnya, jadi apa itu Message Digest? Jadi Message Digest itu merupakan uh, suatu proses agar kita dapat mendeteksi apakah file yang kita terima itu valid atau tidak. Maksudnya seperti sekarang ini di online, kadang jika jika saya sendiri mengirim file ke teman saya, maka belum tentu file itu bakal memiliki hasil yang sama. Seperti uh, ya, nggak bisa. Seperti nanti ada orang A, saya itu mau mengirim ke orang B. Jika orang A mengirimkan ABC, tiba-tiba diterima orang orang B itu adalah D, maka itu ada pembobolan dari ketika pengiriman file. Jadi untuk untuk menghindari itu ada kita menggunakan message digest di mana nanti prosesnya itu seperti yang diambil dari sini ada, jika inputannya Fox itu di hash function kan, maka hasilnya seperti DFC depannya. Jadi kalau misalnya X diganti saja, nanti hasilnya ini pun juga akan berganti dan itu random. Dan hash function ini ada banyak. Nanti kita pakai sa sa satu atau sa dua. Ya. Selanjutnya apa itu sa? Sa itu adalah salah satu algoritma atau metode yang dipakai untuk message digest. Jadi sa itu berfungsi untuk mengganti sebuah nilai atau kata atau file ke sebuah kata yang random. Seperti di sini ada contohnya sa yang saya buat. Saya ada hello world di mana hasilnya ada 0 DAB awalnya dan akhirnya 120F. Dan jika kita ganti aja huruf besarnya itu jadi huruf kecil yang menjadi huruf besar, maka hasilnya juga berbeda, yaitu 0, E66, dan belakangnya BDD1. Jadi itu salah satu contohnya. Ya dari sini ada flowchartnya. Saya dari sini itu kayak dari message paddingnya. Ini proses untuk sah rata-rata. Jadi jika ketika pesan masuk maka nanti di padding karena nanti mesinnya itu nanti diubah ke desimal, satu ubah ke binary. So, nanti setiap message paddingnya itu nanti tergantung panjang pesannya. Misalnya nanti SA2 nanti misalnya kalau misalnya nanti SA2 maka maka jika kita ambil SA2 dan bitnya itu ada 256, maka paddingnya akan sampai 256. Jadi kalau misalnya pesannya itu lebih dari memiliki hasil yang lebih dari 256 bit, maka ada nanti roundnya. Seperti ini ada dibilang round word computation. Jadi nanti dia ada roundnya, diulang-ulangi sampai nanti hasilnya akan tetap berapa yang diminta. Seperti kalau misalnya saat 256, maka hasilnya akan 256 bit. Oke, selanjutnya ini ada salah satu, kalau saya akan jelaskannya. SH1, tujuan pada SH1 pada ETSA itu memberikan penanda pada file dan atau data. Jadi saat file dikirim sampai tujuan tidak ada terjadi perubahan pada file. Pada SH1 untuk pesan yang dikirim atau mau berapapun panjang pesan tersebut, hasil yang pas dikeluarkan itu
160 bit dengan panjang kurang dari 2 pangkat 64 bit. Lalu SH1 itu merupakan fungsi dari hash ya, memiliki seperti saya bilang tadi, mencerna 160 bit dan berusaha meningkatkan keamanan dengan memperbaiki kelemahan yang ditemukan di SH0. Namun pada 2005 SH1 juga ditemukan tidak aman. Setelah ditemukan tidak aman, maka terjadi pembaruan dari SH1 yang dimana diciptakannya SH2 pada tahun 2010. SH2 akan diteruskan oleh Pitu pada tahun 2010. SH2 akan diteruskan oleh Pitu. Oke, selanjutnya ada SA2. Di sini saya akan menjelaskan SA2. Jadi beda SA2 dan SA1 itu seperti yang dibilang teman saya Rizky, bahwasanya dia lebih aman. Jadi SA2 ini dikenal juga dengan SA256 karena SA2 ini rata-rata atau dominan kita makanya adalah 256 bit. Ada 512 bit, ada yang 1024 bit. Cuma pasti kekurangannya makin tinggi bitnya makin lama untuk di hashing sehingga mengurangi performa. Jadi kalau misalnya kita cuma membutuhkannya kecil, kita bisa menggunakan SA256, yaitu itu sudah aman lebih daripada SA1 karena SA1 masih 164 bit untuk maksimal pengeluaran hasil hashing ya. Jadi selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara kerja SA2 ini. Oke, di sini saya akan mengulangi penjelasan coding saya karena video yang telah kami buat itu menurut saya kurang bagus codingnya, cara penjelasan codingnya. Maka saya buat lagi. Oke, di ini ada beberapa tahapan untuk penyelesaiannya. Nanti ada padding, ada message scheduling, nanti ada compression, situ ada untuk initial blocknya. Jadi itu nanti kita lihat. Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya itu ada beberapa fungsi yang harus tahu. Seperti hash value itu atau konstan ya buat sini. Seperti ini ya, dua ini konstannya. Ada. Jadi konstannya ini dia udah ditentukan. Atau kalau mau buat rumusnya ada, tapi kalau mau buat cara perhitungannya ada. Seperti ini. Untuk di hash value cara perhitungannya itu kalau dari coding itu agak susah, tapi cara perhitungannya seperti ini. Jadi hash value itu merupakan akar. Dia akar dari angka prima, dimana nanti akar prima ini dia dikalikan dengan 32 bit. Saya dikalikan 32 dari akar prima, jadi itu nanti dia ambil angka depannya, dihapus angka depannya, lalu dikalikan dengan 32 bit. Nah, saya seperti apa? Misalnya angka primanya 3 awalnya. Oke, kita akarnya kan angka 3 prima itu, siapkan kalkulator bentar. Akar 3. Jadi akar 3 itu ini. Maka setelah akar 3 kita hapus depannya, yaitu satunya atau angka desimalnya kalau tidak salah. Hasilnya jadi 0. Oke. Jadi kita cuma ngambil ininya aja. Setelah kita ambil ininya, depannya kita hapus, ke depannya tinggal ini. Satu dapat. Maka kita kalikan ke 32 bit. Ini kita kalikan ke 32 bit. Artinya kita kalikan nilai ini dengan 2 pangkat 32. Mana itu nanti akan menghasilkan saya dari kalkulator. Kita segini panjang.
Setelah dapatnya segini, ini kita ubah jadi ke biner. Jadi entah apa binernya tuh, kita ambil binernya. Nanti dapat. Nanti dia setelah kita ambil misalnya binernya itu ada panjangnya itu lebih dari berapa digit dari sini. Ya, kalau misalnya ada panjang 32 bit, kita nanti ngambilnya ini panjang untuk binernya ini 32 bit. Jadi kalau misalnya nilai hasil binernya, perhitungan binernya lebih dari 32 bit, maka kita akan ngambil 32 bitnya aja. Dan jika tidak lebih dari 32 bit, nanti kita ambil dimasukkan ke 0 ya. Maksudnya depannya itu kita letak 0. Misal seperti 1 0 0 1 0 1 1 0. Nah, jadi kita ngambil segini. Misalnya ini kita mau ngambil cuma 8, kita wajib ngambil 8 bit. Tapi ini tidak sama dengan 8 bit. Maka depannya kita letak 2 lagi. Baru 0 1 0 1 0. Maka hasilnya 8 bit. Dan jika kalau misalnya dia berlebih ini, maka kita harus ngambil ininya aja, yang 8-nya aja. Oke, itu untuk hash value. Lalu ada constant, constantnya juga ada ketentuannya. Di sini sudah nampak bahwa saya menggunakan pengecekannya itu apakah bilangan prima atau tidak. Kenapa harus dicek bilangan prima atau tidak? Kenapa ya? Oke, ini. Jadi ada constant, dia nanti pengecekannya nanti dia apakah bilangan prima atau tidak. Jadi konstannya itu ini juga ada ketentuannya. Tapi kalau mau dihitung bisa. Konstan itu mudah juga, seperti tadi dia cuma pengakaran. Jadi konstan itu seperti yaitu akar dari angka prima. Jadi kalau misalnya angka prima 3 cubic root 3 dapat berapa? Karena ini nanti akan menghasilkan angka irasional, artinya dia akan terus menerus. Maka akan kita ambil seperti tadi 32 bitnya aja. Atau ambil angka 30 panjang 32-nya aja. Saya kita ambil yang 32-nya, nanti kita ubah ke biner. Salah. Maaf. Jadi setelah kita ketik root, kita ubah ke biner. Kita ubah ke biner, baru kita ambil nanti 32 panjangnya 32 bit. Ini kok sesuatu 512 512. Jadi dia nanti ngambil 32 bit. Kenapa asalnya 32 bit? Nanti ada pengecekannya pas 32 bit. Oke, selanjutnya ada majority. Majority ini seperti namanya, dia ngambil yang paling banyak. Karena nanti kita membandingkan tiga nilai biner. Jadi kita mengambil yang paling besar. Paling banyak ada di situ. Jadi kalau misalnya ada di X itu ada 1, lalu ada di Y ada 2, di Z ada 1, maka majority-nya pasti dapatnya bakalan jadi 1. Oke, selanjutnya ada shift. Shift ini udah kita pelajari. Shift itu dia menggeser dan menghilangkan angka di depannya atau di belakangnya. Tergantung arah yang dipilih. Jadi direksinya ada di R, dia akan ke kanan. Terus di sini ada L, dia akan ke kiri. Ini cuma pengubahan biner ke desimal ke biner, ini pengubahan biner ke desimal. Lalu di sini ada sort. Sort ini cuma ngecek kita mengesorkan lah. Biasanya sort ini ada di kalau bisa di program nanti dia tambah tanda pangkat, atau nanti kalau misalnya jika kita perhitungan biner, biasanya nanti dia tanda tambah. Itu sort. Sini ada rotate kayak namanya dia hampir sama kayak shift. Bedanya dia kalau di rotate dia dirotasikan. Jadi angkanya yang ke kiri, misalnya rotasi ke kiri, maka angka yang di kiri itu dibalikkan ke belakang. Sini ada choice, sini agak beda.
Jadi sini ada saya letak catatannya. Jika dia bergantung dengan X, jika X-nya 1 maka kita ambil yang Y. Dan jika X-nya 0 maka kita ambil Z. Jadi kalau misalnya X-nya kita dapat 1, satu Y-nya itu sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Karena X-nya 1 maka kita ambil Y. Jadi nanti yang di return itu Y. Oke, setelah tahu semua fungsi-fungsi yang perlu, maka kita langsung masuk ke cara kerja sah. Jadi cara kerja sah ini, emang kita ambil plain text-nya, lalu kita, seperti tadi saya bilang, plain text itu nanti diubah ke biner, nanti diubah ke biner, nanti dari padding jika nilainya itu tidak lebih dari 512. Oke, biar mudah langsung debugging aja. Saya buat sini print abc sah. Oke, sini biar nampak. Oke. Ini binary plain text, maksudnya ini cuma konversinya aja. Jadi diambil dari plain text ini dimasukkan ke binary plain text. Jadi ini plain text yang dari binary. Ya saja nanti dia dimasukkan kayak tadi, semua diubah. Misalnya nanti ada A, kayak tadi ada A kan? Nah ini dia ubah ke desimal dulu, baru nanti ubah ke binary. Ini alt ini cuma untuk mengubah ke desimal, jadi langsung desimal ke binary. Ya nanti dimasukkan nilainya. Oke, ini nampak di sini binary parentesnya 01000 sampai 11. Ini adalah hasil dari A, lalu diambil ke B, lalu ke C. Jadi langsung ditambahkan ke sini. Nilainya jadi ini nilai plaintext ya. Tapi karena ini tidak lebih dari 512, maka kita lanjut ke paddingnya. Nah, di sini ada binary length of plaintext. Maksudnya ini untuk ngitung panjang dari plaintext ini. Panjang binary plaintext ini. Alasannya karena nanti kita padding. Kayak tadi saya bilang, nanti kita padding dia sampai berapa cukup ya. Jadi nanti kok di sini sisanya nanti 64 bit. Jadi nanti kita sampai 448 karena 512 kurang 448 itu nanti hasilnya 64. Jadi nanti sisanya 64 sisanya. Jadi 64 nya nanti kayak saya bilang tadi ini untuk angkanya. Berapa panjang teksnya nih. Oke. Jadi selanjutnya nanti makanya saya buat ini 0. Karena dia paddingnya 0, 0, 0, 0, 0 terus. Gak lama saya lanjutkan ke yang kedua. Ini nampak di sini. Susah. Sini nampak dia 0 terus. Ini sampai 448 panjangnya. Oke. Di sini 512 kayak tadi yang saya bilang sih. Ini ada rumusnya. Untuk karena mungkin saya hitung berapa itu panjangnya, jadi dia biar lebih fleksibel. Jadi 512 kurang berapa. Oke. Sini masuk binary length of plain text. Ini jadi masukannya panjangnya. Panjang dari ini. Kayak tadi kita bikin. Oh, kayaknya tadi saya salah jelaskan. Panjangnya ini di sini. Jadi kita ngambil panjangnya ini. Nanti setelah kita hitung panjangnya, kita masukkan dia nanti pada barang terakhir. Ini bisa saya buat ke bawah. Jadi kayak
ke kecepatan letaknya dia di atas. Ya, jadi dia di sini di padding, so di padding dimasukkan eh, angka karena kita padding lagi, kita terus padding sampai ke terakhir. Jadi kalau misalnya walaupun dia 64 bit, karena nggak mungkin ini panjangnya 64 bit karena dia cuma 3 kalimat, 3 karakter, maka dia di padding lagi, padding sampai seterusnya sampai dia masuk ke binary text. Jadi hasil yang ini baru nanti dimasukkan langsung ke sini. Oke, kalau ini udah masuk, kalau kita lihat dari sini nanti akhirnya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 itu nilai ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke message scheduling ya. Jadi sini ada W. Oh, wait. Sini program saya ada kurangnya, dimana dia tidak bisa menerima lebih dari 512 total karakter, 512 bit total karakter. Jadi kalau misalnya lebih dari padding ini ya langsung gagal. Tapi itu bisa diatasi nanti dengan memakai perulangan lagi. Oke, jadi karena cuma sekali saya buat ini satu dimensi. Sebenarnya seharusnya 2 dimensi. Ya nanti nanti kita pakai paddingnya lagi. Karena nanti kita pakai word yang baru lagi gitu. Nanti lebih bisa saya jelaskan saat terakhir. Ya sini ada increment, kayak increment biar mana bilang ya. Oke, lebih mudah saya bilang di notepad. Okay. Jadi dari ini message scheduling ini. Jadi seperti tadi kayak kita punya 512 bit. Oke, kita punya 512 bit bin karakter. Maka atau panjang karakternya ada 512. Oke. Jadi semuanya ini nanti kita bagi rata 32. Kalau kita bagi rata 32 nanti kita dapatnya 16 semuanya. Totalnya makanya 16. Makanya kalau dilihat nanti, makanya lihat dari program saya di sini ini 16 kali perulangan. Ada if A lebih kecil pada 16, dia beda dengan selainnya. Oke. Nah. Oke. Karena dia sampai 16, maka dari W0 sampai W15. Tapi kan W-nya kan sampai 16, misalnya pertanyaannya sampai W64 pun. Oke, dari W64 ini, W63. Dari W63 ini nanti dia yang beda. Nanti dia pakai rumusnya. Yang ini nanti kita potong aja dari 512 bit ini, terus-terusan potong. Jadi nanti nilainya ini sama aja. Kalau misalnya tidak di program, jadi sama aja isinya. Jadi kita masuk event. So, nih. Dia sama aja isinya. Sama dengan ini, tapi panjangnya 32 bit aja diambil. Ya terus-terusan kayak gitu, panjang sampai 15. Oke. Saja nanti di sini biar saya buat dulu sampai 16. 16. Oke. Oke, di sini masuk udah ke 16 ya. Jadi sini ada min 16. Di sini ada min 16. Maksudnya dari min 16 ini kita ngambil angka paling ke terakhir yaitu yang ke-15 ya. Jadi gini. Kenapa min 16? Kenapa nggak 0 aja? Kalau misalnya 0 nanti dia terampilnya ini terus. Jadi saya ambil yang 16-nya, jadi setiap kali dia maju ini misalnya udah masuk 16. Maka dia yang ambil 01-nya, bukan 00-nya. Jadi selesai kayak gitu. Sama seperti ini min 2 juga, min 2 yang ini. Jadi ini min 1, ini min 2. Jadi dia min 2 yang 14. Jadi apa hubungannya ini dengan yang apa? Jadi kan kita cuma punya nilai yang ini. Kan ini kosong selanjutnya. Makanya kita untuk mengambil nilai ke-16 itu kita pakai rumus ini. Jadi ada T16, 15, 7, sama T2. T16 dia cuma ngambil angka paling depannya aja. Paling ke terakhir 6, paling ke terakhir yang ke-16. Nih, berarti yang ini kan, maka dia sama.
Soalnya yang ke-15 ini agak beda. Ini agak saya persimpel sih. Sini ada RTE atau rotate, ada di setiap di rotate disorkan dengan rotasinya sama, tapi dia yang rotasi sampai 19 kali, ini 17 kali. Jadi disorkan lagi dengan shift, di mana shiftnya shift kanan dan dia ngambil nilai yang kedua, nilai yang terakhir kedua, lalu di shiftkan 10 kali. Maka hasilnya nanti dapat, ya makanya nanti hasilnya dapat. Hasilnya dapat segini. Dia masih 000. Kenapa? Karena ya yang disorkan 0. Ya otomatis pasti 0 semua. Maka dia itu juga, ini juga dia ngambil yang terakhir 7. Lalu ini dia sama kayak operasi T15. Cuma beda bentuk rotasi dan apa yang diambil. Lalu setelah itu kita append-kan atau dimasukkan ke belakang list. Jadi nanti W-nya ini W16 ini. Dimana W16 ini di T2, semuanya ini T16, T15, 7, sama 2. Nanti disorkan semua. Nanti dapat hasilnya. Maka saya dapat nanti. Nih. T16 kita dapat hasil ini. Lalu kita lakukan lagi prosesnya terus sampai selesai. Makanya dapat kayak gini. Maka lama-lama dia nggak sama. Dia nggak 000 lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke compression. Compression. Oke, ini compression. Seperti yang saya bilang tadi ada hash value. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, K. Jadi A sampai H, ini nanti ngambil hash value-nya. Kenapa dia disimpan di A? Jadi tiba-tiba ada A diambil nanti. Nanti itu ada prosesnya lagi. Oke, nanti kita ambil hash value-nya. Setelah hash value-nya kita ambil, kayak tadi di rumus saya kasih tahu, nanti dapat hash value-nya. Oke, ini hasil hash value-nya. Tadi kan nggak sempat ngitungnya karena kalkulatornya nggak tahan, maka ini dapat hash value-nya. Jadi 32 bit ini. Jadi kita ambil 32 bit, kita ambil konstannya juga. Jadi konstan ini apa? Nanti konstan ini ngambil 64. Sehingga sa ini setiap kali word yang ada, itu nanti disorkan dengan konstannya lagi. Sehingga nilainya tuh beda-beda bisa dibilang. Nah, tidak random. Konstan ini tadi kan tidak random. Ini kita lihat. Aneh. Ini kayak tidak random. Padahal dia nggak random. Ya, jadi kita masuk ke initial block. Itu maksudnya. Nanti kita samakan semua A dengan A. Atau ini cuma penuh. Ini cuma menumpang dia. Dia bilang hash value-nya A ini situ B terus-terusan. Dia cuma numpang. Tumpang, kita masuk ke sini. Kita masuk lagi ke T1, T2. Ini bisa ganti namanya T1, T2. Cuma saya ada yang ikuti tutorial, akhirnya dia buatnya T1, T2. Oke. T1, T2, dia ini agak rumus sih, bilang rumus cara apanya. Tapi dia hampir sama cara kerjanya kayak tadi. Cuma di bedanya dia ada choice-nya lagi. Dia ada di choice, yaitu di rotate. Tim itu dimana dia nanti di rotate-nya itu di rotate. Nanti dia disorkannya paling terakhir itu dengan K-nya konstannya. Seperti tadi saya bilang nanti setiap kali perulangan nanti dia disorkan dengan konstan. Jadi makanya konstan ini ada nilainya 64. Panjangnya ada 64 atau 63 ya sih. Ya ini ada panjangnya 64. Selanjutnya, oh ya tadi saya bilang kenapa pada majority. Oh, kenapa tadi 32 ini diambil? Oke. Pada nanti di majority ini nanti ada saya buat ln x. Jadi kalau misalnya itu salah satu pun ini salah, nanti yang di return ini none, program akan gagal. Makanya dia itu wajib 32 bit yang diambil. Jadi semua rata ini semua 32 bit. Antara 512 atau 32 bit. Tidak ada lebih, tidak ada lebih kurang. Kurang bakalan salah, lebih bahkan diletak akan diproses di hash selanjutnya terus. Kayaknya kasih nilai D ke D hash value-nya. Jadi saya nanti initial value. Ini initial value A. Jadi A ini nanti nampung initial value A-nya. Karena nanti pas akhirnya selain ini T1 prosesnya selesai, dan prosesnya selesai,
Dua ini bedanya pada bisa lihat pada di sini pakai majority, sini enggak, tapi dia pakai choice. Setelah itu nanti di sini ada move, saya buat sini move. Nah, saya move itu dipindahkan H ke G, G ke F, F ke E. Semuanya sama. Bedanya di E, di sini di E ini D diambil, tetap di move juga D-nya ke atas gitu. Tapi bedanya dia nanti disorkan dengan T1, makanya ada gunanya T1-nya. Lalu selanjutnya dia terus C, B, A sampai di sini A. Jadi nilai H ini nanti dihilangkan. Jadi nilai H dihilangkan, nanti dia bedanya nanti dia disorkan T1 dengan T2. Jadi duanya nanti disorkan. Baru dapat nilainya. Dah, saya dapat nilainya. Oke. Jadi apa gunanya apa kita word kita itu kalau misalnya nggak ada terpakai, semua terpakai di sini. Itu memang betul. Jadi tak kira nanti nilai hash itu seperti hashnya itu nanti disorkan dengan hash inisial hash kita tadi. Ini inisial hashnya. Jadi dia disorkan lagi dengan nilai yang sudah kita hitung T1, T2-nya itu. Ini. Maka ketemunya kita akhirnya tidak random. Misalnya ada semua selesai. Nah, kan selesai, kita diulangi lagi. Jadi diulangi, prosesnya terus diulangi. Jadi nanti disorkan. Jadi A, B, C, D, E, F, G-nya hanya ini. Satu proses untuk satu message block. Atau satu W. Kalau tempat saya, satu W ini. Itu akan dilakukan sebanyak 64 kali. Setelah dilakukan 64 kali, kan nanti dapat value-nya misalnya kita masuk ke return langsung. Nanti kan kita dapatnya W-nya ya. Ini tempatnya A, B, C, D, E, F, G, H-nya sampai segini. Jadi nanti kalau udah selesai kayak gini, ini nanti disimpan sementara. Saya disimpan nanti pas selanjutnya message block. Selanjutnya nanti dia dilakukan lagi prosesnya. Bedanya, nanti nilai plaintext-nya itu ya beda juga. Nanti nilai binary plaintext-nya nanti beda. Jadi dilanjutkan terus-terusan. Nanti pada akhirnya nanti kita dapat total banyak 72 bit kalau salah di sini. Nah kan kita pakai SH512 kok returnnya 72 bit. Benar. Itu kita ngitung dia itu 512 itu saat proses padding ya. Jadi paddingnya sini kan 512. Jadi padding itu 512 bit. Kalau misalnya dia 256, maka dia paddingnya sampai 256 bit. Dan yang diambil itu pun juga bukan 32 bit seharusnya. Mungkin 16. Mungkin juga 8. Jadi tergantung. Maka selesai. Misalnya programnya selesai. Dia di return. Kayak dapat hasilnya. Seperti angka random. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya letak di deskripsi untuk penjelasan lebih jelas. Nanti dia di YouTube ada video dari Learnmia Bitcoin. Jadi dia jelaskannya itu dengan animasi langsung. Jadi bisa lebih mudah untuk dimengerti. Mungkin nanti saya letak di deskripsi video. Ya guys, itu aja saya dari penjelasan untuk algoritmanya. Saja mungkin nanti saya jelaskan perbedaan SHA-1 dan SHA-2. Ada SHA-2, ini ada perbedaan SHA-1 dan SHA-2. Jadi ini saya ambil dari Geek4Geek. Jadi dari perbedaannya yang paling utama itu sebenarnya ini. SHA-1 ini memproduksi 164 bit hash value. Yaitu nanti SHA-2 ada yang 224, 256, 384, atau 512. Makanya ada dinamakan dengan SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan SHA-512. Itu merupakan bagian dari SHA-2. Itu SHA-2 ini yang paling sering dipakai dimanapun. Sampai sekarang masih dipakai. Kalau tidak salah, Microsoft Teams juga masih pakai SHA-2 untuk enkripsi mereka. Untuk hashing datanya. Bukan si data sih. Enkripsi, hashing untuk apanya. Sertifikat mereka untuk websitenya. Contohnya di sini ada, kayak dibilang di sini ada while it generate larger hash. Itu makanya kalau misalnya kita sering pakai SHA-2, biasanya lebih lama, tapi lebih aman.
Oke, itu aja dari kelompok kami untuk penjelasan untuk masa Tejas dan algoritma untuk algoritma. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.